Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1, yaitu masih tentang bab 2 ya, yaitu turunan atau disebut sebagai diferensial. Nah, pada kesempatan ini kita akan khusus membahas 2.7, yaitu diferensial implisit atau diferensial fungsi implisit. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami diferensial implisit ini, kita akan bahas ke contoh soal berikut. Nah, di sini tentukan persamaan garis singgung dari persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 di titik 2,1. Nah, di sini apa yang berbeda dari persamaan sebelumnya? Nah, jadi di sini terdapat persamaan yang unik ya. Di sini Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Yang mana biasanya teman-teman temui di soal-soal kita misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 1, Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5 per 5X gitu-gitu ya. Nah, sementara kalau sekarang ini Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, persamaan ini akan sulit kita mengubahnya dalam bentuk Y sama dengan titik-titik. Titik-titik itu X berapa gitu ya. Jadi akan sulit. Nah, oleh sebab itu kita dikenalkan dengan diferensial implisit ini. Nah, yang mana persamaan seperti ini bisa mendefinisikan Y sebagai fungsi implisit dari X. Nah, bagaimana menuliskan fungsi Y yang implisit terhadap X? Maka kita bisa menuliskannya Y pangkat 3, Y X pangkat 3, seperti ini, ditambah 7Y X sama dengan X pangkat 3. Nah, ini adalah bentuk penulisan fungsinya. Atau tetap seperti ini juga boleh. Nah, sekarang kita akan mencari turunan otomatis ya, karena di sini yang diminta adalah persamaan garis singgung, sehingga kita membutuhkan gradien garis, yang mana gradien garis itu atau M itu adalah turunan pertama ya. Nah, sekarang kita akan mencari turunan dari fungsi ini. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang implisit. Kalau yang ini adalah fungsi implisit ya. Implisit. Kalau seperti ini namanya fungsi eksplisit. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari turunan dari Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3 untuk mendapatkan gradien garis. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya. Oke, untuk menurunkan itu, maka kita bisa menurunkannya terhadap X ya. Jadi di sini D per dx, di mana Y-nya itu pangkat 3, ditambah D per dx. Di sini adalah 7Y ya, sama dengan D per dx, kemudian X pangkat 3. Nah, kalau yang ini otomatis bisa kita langsung turunkan terhadap si X. Tapi kalau ini, dia tidak mengandung X. Oleh sebab itu, kita harus melakukan penurunan dengan aturan rantai. Sehingga D dx itu kita ubah menjadi D dy dx terhadap Y pangkat 3. Begitu juga dengan ini, dia tidak mengandung X, sehingga kita tidak bisa langsung menurunkannya terhadap X. Sehingga kita pakai aturan rantai D dx per dy untuk 7Y. Ya. Kemudian kalau ini sudah bisa langsung kita turunkan ya. Berarti ini menjadi 3, pangkatnya turun. Kemudian X, kemudian pangkat di sini 3 kurang 1 adalah 2. Nah, sekarang yang perlu kita selesaikan adalah yang sebelah kiri. Nah, di sini berarti bisa kita tulis D, Y pangkat 3, ya, diturunkan terhadap DY. Ini adalah DY dx. Begitu juga yang ini, D, DY, harusnya Y ya. Ini Y, ini X harusnya. Berarti ini adalah 7Y, ini adalah DY dx. Sehingga di sini tetap 3X kuadrat. Nah, sekarang karena ini sudah dalam DY, berarti ini sudah bisa kita turunkan. Turunan dari 3Y adalah, Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Ya, turunan ini adalah 3Y kuadrat ya. Berarti DY dx-nya masih
tetap ada. Kemudian di sini turunan dari 7Y terhadap Y adalah 7 saja, sehingga dy dx-nya masih tetap. Ini sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini dy dx-nya bisa kita pisah, sehingga 3y kuadrat ditambah 7 dikali dengan dy dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, untuk melanjutkan ini berarti bisa kita menuliskan dy per dx ya. dy per dx sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan yang sebelah kiri. 3y kuadrat ditambah 7. Sehingga inilah turunan pertama dari fungsi y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Sehingga untuk mencari gradiennya kita tinggal substitusi ya. Gradien itu adalah turunan pertama atau y aksen atau dy per dx-nya saat di titik 2,1. Sehingga di sini M-nya itu adalah 3 kali X itu adalah 2 ya. 3 kali 2 kuadrat dibagi dengan 3 kali Y. Y-nya adalah 1 kuadrat ditambah 7. Sehingga ini menjadi 2 kuadrat 4. 4 kali 3, 12. Kemudian 3 kali 1, 3. Tambah 7 berarti jadi 10. Ini disederhanakan menjadi 5/6. Sekarang kita sudah dapat gradien garisnya. Selanjutnya kita harus menentukan persamaan garis singgung ya. Nah, teman-teman harus ingat apa persamaan garis singgung yang melewati satu titik. Nah, di sini saya singkat saja PGS ya, persamaan garis singgung untuk yang satu titik yang melalui titik 2,1 tadi ya. Sehingga rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Maka ini adalah X1, ini adalah 1 tadi ya, Y1. Sehingga Y kurang 1 sama dengan gradien garisnya tadi berapa? Sorry, ini harusnya 6/5 ya, bukan 5/6. Karena sama-sama dibagi 2, ini harusnya adalah 6/5. Maka di sini kita substitusikanlah nilai dari M itu 6/5. 6/5 X kurang X1-nya itu adalah 2. Ini boleh teman-teman selesaikan. Y kurang 1 berarti 6/5 X. Ini menjadi 6 kali 2, 12/5 ya. Sehingga Y sama dengan 6/5 X kurang 12/5 ditambah 1. 1 itu adalah 5/5 ya. Jadi 6/5 X dikurang 7/5. Maka inilah persamaan garis singgung dari persamaan Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini disebut sebagai diferensial implisit tadi untuk menentukan M-nya. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teorema aturan pangkat rasional. Teman-teman masih ingat ya, apa itu rasional? Bilangan rasional itu dia berbentuk pecahan. Jadi, misalkan R sebarang bilangan rasional, maka untuk X besar dari 0, maka berlaku turunan dari X pangkat R itu akan sama dengan Rx kurang 1 ya. Jadi di sini R-nya diturunkan, kemudian X pangkat R kurang 1. Jadi juga berlaku untuk yang aturan pangkatnya rasional. Nah, ini bisa teman-teman buktikan menggunakan diferensial implisit. Oke, saya tidak akan bahas, kita bahas saja pengaplikasian dari aturan pangkat rasional ini. Nah, di sini saya punya soal. Jika Y sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah akar X kuadrat tambah 1. Teman-teman masih ingat ya, akar itu artinya pangkat setengah ya, 1/2. Maka di sini untuk menyelesaikan yang ditanya itu adalah dy yang diturunkan terhadap X atau turunan pertama dari fungsi Y ini. Sehingga di sini kita bisa menulis dxy itu akan sama dengan d dari fungsinya, yaitu 2x pangkat 5/3 ditambah, ini boleh kita jadikan pangkat rasional itu ya, x kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Nah, sesuai aturan
penjumlahan pada turunan, aturan pencarian turunan masih ingat ya? Berarti ini bisa kita pecah menjadi D 2x pangkat 5/3 ditambah dx kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Sehingga ini menjadi apa? Boleh 2-nya dikeluarkan dulu, berarti ini menjadi 2 dx, di mana x-nya pangkat 5/3 ditambah dx x kuadrat ditambah 1 pangkat setengah. Jadi ini 2 dikali, diturunkan dulu ya, seperti di aturan teoremanya tadi, berarti 5/3-nya turun, kemudian x 5/3 dikurang 1 ya, sesuai dengan aturan turunan, ditambah, nah ini berarti kita harus pakai aturan rantai, berarti setengahnya turun dulu, kemudian x kuadrat tambah 1, berarti setengah dikurang 1, oke. Kemudian yang di dalam juga diturunkan, turunan dari x kuadrat adalah 2x, turun dari 1 0, berarti nggak perlu ditulis ya, tambah 0-nya. Nah, sehingga ini menjadi 2 kali 5, 10/3, x pangkat 5/3 kurang 1, berarti 1 di sini adalah 3/3. Berarti 5/3 dikurang 3/3, sisalah 2/3 ya. Ditambah, nah di sini setengah dikalikan dengan 2 bisa ya, setengah dikalikan dengan 2x di sini, maka hasilnya adalah x ya, dikali dengan x kuadrat tambah 1, kemudian setengah kurang min 1 adalah min setengah. Jadi teman-teman boleh menuliskan sampai seperti ini atau menyelesaikannya jadi bentuk akar lagi. Dikembalikan ke bentuk akar lagi boleh. X pangkat 2/3 ditambah X per. Kalau dia pangkat min berarti di bawah ya. Akar dari X kuadrat tambah 1. Nah, boleh teman-teman selesaikan sampai di sini ataupun sampai di sini. Atau ini juga boleh teman-teman jadikan dia dalam bentuk akar ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi ini adalah mengikuti teorema dari pangkat rasional. Oke, di sini ada 2 buah latihan, silahkan teman-teman coba untuk mengerjakannya. Yang pertama, disuruh mencari turunan terhadap persamaan 4x pangkat 3 tambah 7xy kuadrat sama dengan 2y pangkat 3. Kemudian carilah persamaan garis singgung xy sama dengan y di titik pi/2 dan 1. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas.